Jumpa lagi kita di Ilmu Kurtanah. Kali ini kita akan melanjutkan materi di bab atau pembahasan tentang alat total station. Jadi apa sih total station itu? Jadi total station itu adalah alat ukur survei yang digunakan untuk mengukur sudut, jarak, arah, menentukan koordinat dan perbedaan ketinggian secara elektronik dalam satu alat. Nah, ini alat ini merupakan hasil pengembangan dari teodolit yang dilengkapi dengan komputer untuk mempermudah proses data. Itu juga dilengkapi dengan reflektor sebagai target dan pengganti sumbu ukur. Jadi tidak perlu kita membaca benang atas, benang bawah, benang tengah lagi. Tinggal diarahkan bidikannya ke reflektor itu atau target tadi, itu udah langsung terbaca di hasilnya. Lalu total station juga dapat menjalankan beberapa program survei seperti menghitung luas, setting out, menghitung dan menentukan orientasi arah dan lain-lain. Nah, ini bagian-bagian total station yang harus diperhatikan. Yang pertama itu semua klem dan skrup yang akan digunakan untuk pengaturan harus berfungsi dengan baik dan benar. Sebenarnya ini yang kita harus perhatikan itu adalah perawatan dari alat itu sendiri atau kalibrasinya. Jadi alat total station atau alat pengukuran yang kita pakai sebagai alat untuk survei itu harus dilakukan perawatan berkala atau kalibrasi berkala supaya dia fungsinya tetap berfungsi dengan baik. Nah, ini yang kedua, semua nifo baik nifo tabung maupun nifo kotak juga harus berfungsi dengan baik. Nifo kalian mungkin masih ingat yang ada di teodolit itu nifo yang berfungsi sebagai pengatur kedatarannya dari alat itu. Lalu yang ketiga, display harus berfungsi dengan baik agar data-data yang ditampilkan dapat terbaca dengan jelas. Jadi displaynya itu layar pembacaan data itu. Yang keempat, lensa pada teropong harus benar-benar cerah, jernih dan dalam kondisi yang baik. Nah, semua ini memang harus dilakukan perawatan atau kalibrasi secara berkala supaya alatnya bisa tetap berfungsi dengan baik. Nah, ini kita sekarang membahas kelebihannya apa sih dari total station itu. Yang pertama itu dapat mengembangkan pembacaan dari semua data pengukuran yang diterima secara digital dengan menggunakan sistem laser dan sistem prisma. Nah, itu tadi yang saya katakan, kita tidak perlu lagi membaca benang atas, benang bawah, benang tengah, itu sudah langsung dia mendapat data setelah kita bidik ke prismanya. Nanti kita bisa lihat prismanya seperti apa. Yang kedua, semua data yang diterima oleh total station akan disimpan di dalam media eksternal sehingga dapat diintegrasikan ke dalam program CAD. Jadi data yang kita dapat itu nanti bisa kita pindahkan ke komputer, bisa lewat kabel datanya itu. Nah, itu yang bisa kita konversikan atau nanti diterjemahkan oleh program, bisa langsung muncul di AutoCAD dia titik-titik koordinatnya yang kita dapat itu. Yang ketiga, hasil yang diberikan oleh alat ukur survei ini sangat akurat. Meskipun kita melakukan pengukuran di tempat-tempat berbahaya, jadi hasilnya itu memang lebih akurat ya dibanding teodolit. Yang keempat, lebih ekonomis, lebih efisien, lebih hemat waktu karena pekerjaan dilakukan secara otomatis. Jadi kita kalau pakai alat total station memang lebih cepat dia kerjanya nanti untuk mengukur di lapangan. Nah, ini yang kelima, dapat meminimalkan kesalahan saat proses pengambilan data. Jadi kalau kita masih pakai teodolit, karena banyak pembacaan, kemungkinan salahnya itu
besar. Kalau ini kan kita tinggal mengarahkan alat saja, yang penting prosesnya itu benar, datanya juga pasti akan benar nanti. Keakuratan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang terakhir. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan theodolit, perbedaannya itu yang pertama, total station itu memiliki kecepatan dan ketelitian untuk mengukur jarak jauh dan sudut yang lebih baik dibanding theodolit. Karena dia sudah otomatis, jadi keakuratannya memang lebih baik dia dibanding kita memakai theodolit. Yang kedua, total station juga memiliki kemampuan untuk mengukur pemetaan situasi yang lebih baik dibanding dengan theodolit. Nah, kalau situasi nanti mungkin setelah kalian melakukan praktek bisa lebih terbayang seperti apa. Kalau kita pakai theodolit ya masih membaca benang atas, benang bawah. Kalau kita mencari banyak titik, banyak situasi, itu akan sangat memakan waktu. Kalau kita pakai total station, karena dia cuma kita bidik di sudut, misalnya sudut bangunan tertentu, tinggal dibidik ke prismanya, udah langsung dapat titik koordinatnya. Nanti mungkin lebih jelasnya ketika kalian sudah praktek. Yang ketiga, total station dapat menerima data-data tentang jarak dan sudut dalam satu pengukuran. Sedangkan kalau theodolit itu harus menggunakan data-data pendukung untuk dapat menerima data-data tentang jarak dan sudut. Jadi kalau theodolit itu kita ukur, mungkin kalau mencari misalnya jaraknya kita harus mengukur juga secara manual dia. Kalau di total station karena itu bersifat nanti datanya itu langsung koordinat, itu bisa kita ukur langsung jaraknya di sana. Oke, yang keempat itu total station memiliki presisi dan integrasi digital yang lebih baik dibandingkan dengan theodolit. Karena dia sudah disetting sedemikian rupa, jadi nanti koordinat yang kita dapatkan ya sesuai dengan koordinat yang ada di area itu. Jadi itu dia gini perbedaannya. Nah, di sini alat pendukungnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke alat pendukung, sebenarnya ada langkah penggunaan theodolit. Pada dasarnya sih, pada intinya sama saja seperti kita menggunakan alat theodolit. Kalian bisa lihat lagi di video pembahasan tentang alat theodolit, itu kurang lebihnya sama. Jadi saya tidak tampilkan lagi di sini. Kita langsung aja ke alat pendukung. Kalau kalian masih ingat ya sama. Ini yang pertama tripod, kita pakai tripod juga. Kalau di theodolit kan pakai tripod juga. Nah, cuma di sini bedanya itu kalau di theodolit kita masih pakai rambu ukur, di sini nggak pakai rambu ukur. Jadi ada namanya prisma poligon. Nah, ini dia prisma. Inilah nanti kalau ini dia ditempatkan bisa ditempatkan di tripod ini. Tapi nanti dalam pengukuran kita prisma ini bisa dilepaskan, dipasang di stick ini atau range pole. Di sini dia. Ini bisa dipasang. Ini ya nanti pengganti rambu ukurnya itu. Jadi kalau yang pertama kita rambu ukur dibaca benang tengah, benang atas, benang bawah. Kalau ini enggak. Di sini misalnya udah dipasang di sini, tinggal ditaruh di titik di mana alat diarahkan ke pas di ada benang di sini dia. Jadi nanti setelah tepat misalnya bidikan kita, langsung alat itu akan memberi tanda dia dengan bunyi nanti. Ada bunyi titik itu misalnya. Itu berarti udah kerekam dia data yang kita ukur ini. Jadi memang lebih sederhana dan lebih mudah dia menggunakan alat ini. Nah, di sini ada mini prisma juga. Prisma yang lebih kecil dia bentuknya. Jadi nggak perlu kita repot-repot membaca benang atas, benang tengah, benang bawah lagi di sini kalau pakai alat total selection. Tinggal diarahkan ke bidikan itu, diarahkan ke sini, nanti datanya langsung terbaca. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti ketika kalian praktek mungkin baru bisa lebih
memahami gimana cara kerjanya alat total station ini. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah selesai melakukan pengukuran, pembacaan di lapangan, semua data itu terekam di alat total station. Nah, itu kita perlu nanti ada software untuk mengolah data atau menerjemahkan data yang kita dapat atau data yang ada di total station itu. Kalau kita di kampus nanti kita pakai software namanya SWDTM di sana. Jadi SWDTM itu fungsinya ya menerjemahkan hasil atau data ukur kita. Jadi data ukur kita yang nanti kita bawa ke komputer itu biasanya dia masih dalam bentuk koordinat di Excel. Itu yang nanti kita olah, kita ubah sehingga bisa ketika diinput di AutoCAD itu muncul dia sebagai titik-titik koordinat. Nah, nanti memang kalau cuma diomongkan seperti ini susah membayangkan. Memang nanti setelah kita melakukan praktek di sana kalian baru bisa belajar lebih banyak lagi. Nah, ini coba yang pertama kita baca, terdapat berapa total session yang telah dilengkapi dengan penyimpanan informasi internal untuk menaruh informasi hasil pengukuran. Terdapat pula model lain yang masih memerlukan penyimpanan atau pencatat informasi eksternal. Kalau yang di kampus saya rasa yang pertama ini dia sudah bisa menyimpan informasi internal dia. Jadi hasil pengukuran itu sudah tersimpan langsung di alatnya. Jadi yang kedua itu informasi yang tersimpan. Nah, itu yang kita transfer ke komputer atau PC. Kemudian software khusus akan otomatis melaksanakan komputasi atau menerjemahkan hasil dan menunjukkan peta dari area yang sudah disurvei. Nah, ini dah perannya SWDTM itu. Jadi hasil data ukur kita diolah jadi sudah menjadi sebuah titik-titik koordinat ya. Nanti di AutoCAD tinggal kita input dan tinggal kita hubungkan garis-garisnya berdasarkan hasil ukur kita. Nanti sewaktu kita praktek ya tetap kita membuat sket nanti supaya lebih gampang mengecek ketika data ukur itu kita sudah konversi ke komputer atau PC, supaya nanti kalau ada kesalahan bisa langsung kita tahu di mana kira-kira salahnya, karena melalui sket itu dan apa yang tertuang nanti di data ukur yang sudah tertuang di AutoCAD itu, misalnya ada perbedaan titik di sana kita tahu bedanya di mana, itu berdasarkan sket yang kita buat. Oke, kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Nanti kita akan perdalam lagi saat melakukan praktek. Mungkin di materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di pembahasan selanjutnya.